warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Sama-sama kita hormati Ketua dan seluruh pengurus Masjid Al-Asmah Pokura Umbai Timur, yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, dan seluruh jamaah Masjid Al-Asmah Pokura Umbai Timur. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya berada dalam keadaan yang betul-betul sehat dan bahagia. Bahagia secara lahir dan bahagia secara batin. Memang saya baru sekali ini datang sini ya Pak ya. Alhamdulillah kita bertemu di sini dalam kegiatan wirid pengajian di Masjid Al-Asmah Pokura Umbai Timur ini. Marilah puji dan syukur kita ucapkan dan kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan kita jasad dan ruh, yang membuat kita bisa bergerak sebagai tanda kehidupan, sebagai bukti bahwa kita hidup, dan adanya nafas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita untuk menikmati kehidupan ini di dunia ini untuk akhirat nanti. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama Bapak dan Ibu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya. Kalau nama lengkap ya Bu, Pak Gusma Afriani. Gusma, Gusma, Afriani, Afriani. Jadi sebenarnya keseharian saya mengajar di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Kalau sehari-hari saya dipanggil dengan nama Yeni, Y-E-N-N-Y. Jadi nggak susah menyebutnya Yeni. Karena anak-anak saya mengambil dengan sebutan Ummi, jadinya Ummi Yeni. Jadi boleh cukup Yeni atau Ummi Yeni ya, Bapak Ibu. Pada malam ini saya akan menyampaikan tentang 5 manfaat sholat bagi kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk yang paling baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini. Ada berbagai macam pokok-pokok ajaran Islam, baik itu akidah, ada juga ibadah, ada akhlak, ada juga syariah dan muamalah. Jadi berbagai macam ragam. Nah, kita hari ini ingin membahas tentang salah satunya ibadah, tapi akan terkait dengan semua pokok-pokok ajaran Islam tersebut. Sholat itu secara definisi gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pertama kali Allahu Akbar, nanti diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 13 rukun sholat yang mesti kita kerjakan, tunaikan, dan dirikan. Jadi kalau berbentuk gerakan itu jelas kita lakukan dalam sehari-hari yang nyata baik di masjid maupun di rumah kita. Nah, ada 5 manfaat sholat yang kita kerjakan selama ini yang mungkin kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya sholat sangat memiliki manfaat yang luar biasa, manfaat yang besar bagi diri kita sendiri. Sholat itu melatih diri kita secara pribadi untuk menjadi orang baik dan untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau kita sudah baik, maka kita perlu tingkatkan kualitas baik kita, harus menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik sampai menuju kesempurnaan, sampai akhirnya kita mengalami kematian. Pada malam ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir di Masjid Al-Asmah Pokura ini,
berarti sudah menjadi orang yang baik. Dan insya Allah juga menjadi orang-orang yang benar. Karena sudah mau hadir di sini, sementara banyak orang yang belum masuk ke dalam masjid ini. Dan setiap langkah-langkah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bernilai pahala, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sholat itu menjadikan seseorang sebagai orang yang beriman. Insan beriman. Insan itu artinya manusia ya, Pak Bu. Nah, beriman artinya apa? Percaya, yakin. Nah, kita tahu ada 6 rukun iman. Pertama, kita harus beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada kitab Allah. Nah, kitab itu ada bermacam-macam, 4 macam. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, dan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir yang harus kita miliki, kita amalkan isinya. Nah, kemudian kita beriman dengan hari akhir atau hari kiamat, dan kita juga harus beriman kepada qada dan qadar. Ada takdir baik, ada takdir buruk di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Mesti terbiasa menimba ilmu pengetahuan, mencari ilmu pengetahuan, menuntut ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmulah hidup kita bisa tenang. Karena dengan ilmulah hidup kita bisa bahagia. Untuk mendapatkan dunia mesti dengan ilmu. Untuk mendapatkan akhirat mesti dengan ilmu. Untuk mendapatkan dunia dan akhirat harus pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, maka kita sulit untuk menjalani kehidupan ini. Apalagi jika kita bertemu dengan banyak masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini ada hadis tentang iman. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Ini dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Jadi iman itu harus tertanam di dalam qalbu. Di sini qalbu itu. Qalbu itu sifatnya ruh, tetapi kalau secara fisik atau jasmani adalah di sini apa Pak? Jantung. Jadi iman itu harus tersimpan, harus tertanam, harus tertancap di dalam jantung kita. Artinya kita beriman itu mulai dari ruh kita dan dari seluruh jiwa dan raga kita, jasad dan ruh kita. Kemudian apalagi wa qaulu bil lisan. Jadi iman itu tidak hanya tersimpan di dalam jantung kita, tetapi juga tersimpan atau terucapkan melalui lidah. Lisan itu lidah, perkataan kita, dan wa amalu bil arkan, artinya diamalkan dengan perbuatan. Makanya salah satu perbuatannya tadi apa Pak? Sholat. Perbuatan yang pertama dan utama yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang beriman adalah sholat. Jadi amalan pertama yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita di dunia ini adalah sholat. Nah, rajin-rajin ya bapak-bapak, ibu-ibu, dan ajak juga semua masyarakat yang ada di lingkungan Masjid Al-Asma ini, ajak juga anak-anak kita yang ada di rumah, jangan di rumah saja, tetapi datanglah ke masjid untuk sholat, supaya masjid yang megah ini, yang luas ini, ada isinya. Karena memang cara mudah untuk mendapatkan pahala yang banyak adalah datang ke masjid. Salah satu berbuat baik itu adalah datang ke masjid, sholat di masjid pada jam-jam sholat minimal. Jadi jangan hanya pas sholat tarawih kalau di bulan Ramadan, sholat Idul Fitri atau Idul Adha ketika hari raya, tetapi hanya isilah masjid ini pada jam-jam sholat minimal. Ada juga bahasa hadisnya, iman itu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan. Dibenarkan oleh qalbu dan hati kita, diikrarkan
dengan perkataan lewat lidah dan mulut kita, wal af'alu bil arkan. Kita tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kita, tentunya perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi apa kata Allah? Ambillah atau pakailah apa yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan seluruh umat manusia. Nah, dari apa? Isi kitab Al-Quran. Jadi kita hendaknya menjalani kehidupan sehari-hari itu dengan awalnya membaca kitab Al-Quran. Jadi utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kitab Al-Quran itu yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada pengikut Nabi Muhammad. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita wa aqimis shalah. Wa aqimis shalah artinya dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Fahsya itu artinya keji, munkar ya artinya munkar. Munkar itu adalah sesuatu yang diingkari oleh qalbu kita, oleh jantung kita. Jadi sebenarnya bukan hati, karena hati itu berada di sebelah kanan bagian perut, di dekat usus. Nah, jadi jantung itu namanya qalbu. Makanya ada doa kita kan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala taatik. Jadi kita minta supaya hati qalbu yang selalu berbolak-balik ini Allah tetapkan agar tetap dalam din al-Islam, atau kita biasa nyebutnya agama Islam. Jangan sampai kita berpindah agama, jangan sampai pula mencari agama yang lain. Karena inna dina indallahi Islam, agama yang benar hanyalah satu, Islam. Dan kita hendaknya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Jadi banyak berdoa ya bapak-bapak dan ibu-ibu agar kita tetap berada dalam Islam. Nah, baik lagi Allah memerintahkan kita untuk sholat, untuk mendirikan sholat. Jadi bahasa itu bukan mengerjakan, mendirikan. Mendirikan itu lebih daripada mengerjakan. Karena apa? Supaya sholat itu betul-betul menjadi pencegah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang fahsya dan munkar. Nah, mencegah berarti belum terjadi ya Bu. Mencegah itu belum terjadi ya Pak. Jadi belum kita melakukan perbuatan yang fahsya dan munkar itu, makanya kita cegah dengan cara sholat. Fahsya itu hal-hal yang terjadi karena dorongan hawa nafsu syahwat kita. Nah, kalau munkar itu hal-hal yang sesungguhnya ditolak oleh kalbu kita. Sesungguhnya tidak mau kita melakukannya. Misalnya mencuri. Kalau pejabat-pejabat itu korupsi, nepotisme, menipu, berdusta atau berbohong, menyakiti perasaan saudara kita, menyakiti jiwa dan raga saudara-saudari kita. Nah, sebenarnya kita kan udah ada di dalam kalbu kita nggak mau melakukan yang keji dan munkar itu, nggak mau. Tapi ya bisa saja akhirnya terlakukan. Makanya salah satu caranya adalah dengan sholat. Nah, mudah-mudahan kita memang betul-betul bisa menjadi orang-orang yang tercegah dari perbuatan-perbuatan yang fahsya dan munkar itu. Amin ya Rabbal alamin. Ya, kemudian kata Allah, memang sholat itu waladzikrullahi akbar. Cara yang paling utama mengingat Allah itu adalah dengan mendirikan sholat. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu artinya Allah memang mengetahui apa saja yang bapak-bapak kerjakan, Allah mengetahui apa saja yang ibu kerjakan, dan Allah mengetahui apa saja yang saya kerjakan. Jadi Allah itu maha melihat dan maha mengetahui segala-galanya, termasuk yang ada di dalam kalbu dan yang disebut dengan hati selama ini. Selama ini kita nyebutnya hati ya Pak, hati ya Bu ya, itulah sebenarnya bukan hati tapi kalbu. Kalbu itu maknanya secara bahasa mudah berbolak-balik.
seperti ada orang jatuh cinta. Nah, waktu masa remaja mesti ingat ya bapak-bapak gitu ya. Nah, bisa aja bukan ya. Kadang-kadang mencintai, kadang-kadang membenci, atau kayaknya tidak ada perasaan sama sekali. Nah, gitu. Jadi ingat aja lah. Memang kalau kita ini suka berbolak-balik, dan makanya kita harus meminta kepada Allah supaya tetap nggak bolak-balik lagi, tapi kita betul-betul menjadi orang yang beriman dalam Islam. Jadi tetap dalam keselamatan. Islam itu kan artinya keselamatan ya Pak. Ketundukan, kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat sholat yang kedua, manfaat yang kedua, sholat itu menghadirkan ketenangan. Rasa kan? Kalau sholat tenang, rasa ya Bu. Kalau sholat tenang, kalau ibu nggak sholat, apalagi bukan nggak mau sholat sih sebenarnya ya. Banyak pekerjaan. Nah, masih juga dikerjakan. Pasti ada rasa di dalam kalbu kita, aduh belum sholat, akhirnya berkata-kata kalbu kita kan. Jadi lebih baik ketika jamnya datang untuk sholat, ya kita langsung sholat. Nah, sholat yang betul-betul didirikan dan dikerjakan akan membuat jiwa dan raga orang yang sholat itu merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, merasakan ketentraman. Kalau kita tidak sholat, akhirnya kita resah, gelisah, dan terasa ada yang kurang dalam diri kita, juga secara keseluruhan perjalanan kehidupan kita. Nah, jiwa yang tenang melahirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Karena memang tadi kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insya Allah kalau kita tenang, kita tidak merasakan kekurangan, karena Allah insya Allah selalu mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita dan segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita. Ya, ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 97 sampai 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Wa'bud rabbika hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, jadi kata Allah, kalau kita rajin-rajin mendirikan sholat, maka jiwa kita akan tenang. Caranya untuk membuat kita tenang adalah sholat. Ya, manfaat sholat yang ketiga, sholat adalah sarana dan cara terbaik bagi kita semua manusia untuk curhat. Jadi cara curhat terbaik adalah sholat. Sholat itu kan maknanya kita ngomong sama Allah, bercakap-cakap sama Allah, berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Sampaikan apa sebenarnya yang menjadi beban dalam hidup bapak, apa sebenarnya yang menjadi beban dalam hidup ibu-ibu. Dirikan sholat, ambil wudhu, kemudian letakkan sajadah dan kerjakan serta dirikan sholat. Sampaikan kepada Allah, curhat sama Allah saja. Karena kalau curhat sama manusia, bisa isinya berubah. Nanti malah memperbesar masalah, bukan memperkecil masalah atau menghilangkan masalah, tapi malah masalahnya bertambah-tambah. Itu ada Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Ya, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sholat. Jadi memang kata Allah sendiri, Allah memberi petunjuk kepada manusia bagaimana caranya meminta pertolongan, bagaimana caranya kalau kita punya masalah, kita ingin diselesaikan masalah kita, karena kita hanya manusia, makhluk yang lemah, yang tidak mampu melakukan sesuatu yang benar-benar akan menyelesaikan masalah kita, maka caranya adalah sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apa pertama kali ternyata? Bukan sholat langsung. Wasta'inu bis-sabri. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Jadi ternyata pertama kali adalah sabar. Tapi dalam sabar itu kita mesti sholat, dan dalam sholat itu kita mesti sabar. Kalau sabar dalam sholat apa Pak? Kita mendirikan sholat itu enggak cepat-cepat, enggak buru-buru. Istilahnya itu enggak seperti patok ayam.
Tapi kita mendirikan sholat dengan sabar, dengan tenang juga, gerakannya tuh nggak cepat-cepat dan bacaannya juga nggak cepat-cepat. Ya, sholat juga maknanya apa? As-sholat itu doa. Sholat itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua yang kita butuhkan, semua yang kita inginkan, dan semua masalah kita dapat terselesaikan tanpa kita bersusah payah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong kita. Isi sholat ada 3. Apa saja isi sholat, Pak? Isi sholat, Bu, yang pertama ikhlas. Ikhlas ibu sholat. Tadi ibu udah sholat kan? Ikhlas ibu sholat. Bapak tadi juga udah sholat kan? Ikhlas dong Pak sholat. Nah, jadi harus ikhlas ya Pak. Ikhlas itu artinya kita betul-betul memang taat, tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Karena Allah memang yang memerintahkan sholat. Bukan kalau anak bukan orang tuanya. Kalau orang tua itu jadi anak juga bukan orang tuanya juga. Nah, bukan kakeknya, bukan neneknya, bukan ayahnya, bukan ibunya, atau bukan teman kita atau saudara kita yang sebenarnya memerintahkan untuk sholat. Tetapi adalah Allah SWT. Kenapa kita harus taat dan patuh kepada Allah SWT? Karena diri kita berasal dari Allah SWT. Allah yang menciptakan jasad dan ruh kita. Allah yang meniupkan ruh sehingga kita bisa bernafas dan bisa menggerak-gerakkan tangannya. Nah, menggerakkan badan kita, menggerakkan kepala kita. Jadi karena Allah sudah menjadikan kita sebagai manusia, makanya kita harus sholat. Terus yang kedua, ketika kita sholat itu kita menunjukkan bahwa kita takut. Takutnya itu bukan sebenarnya kepada Allah, tapi takut kita nanti akan azab Allah. Nah, azab neraka. Allah yang punya neraka. Nah, ada yang mau masuk neraka di sini jamaah masjid adalah sebuah ukuran? Ya, tentu tidak. Semuanya pasti mau masuk surga. Nah, jadi kita tuh karena takut sama Allah, takut kita kena azab Allah, maka kita sholat. Jadi nggak boleh kita menyepelekan sholat itu. Lebih baik kita bersusah-susah dan berjuang untuk bisa sholat di masa hidup sekarang ini daripada besok kita menikmati rasa sakit atau perihnya api neraka. Coba kan bapak ibu yang tahu rasa api neraka, nah, kenakanlah jarinya dengan api yang ada di dunia ini. Panas nggak? Matahari aja terasa panas ya Pak. Ya, apalagi api neraka. Ya, kemudian isi sholat yang ketiga adalah zikrullah. Karena di dalam sholat itu kan kita ada baca takbir. Pertama itu kan takbir, Allahu Akbar. Kemudian kalau rukuk bertasbih, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kalau sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Atau bacanya Subhanallahumma bihamdika Allahumma firli. Jadi bertasbih itu bacaannya adalah Subhanallah, memuji Allah, maha suci Allah. Nah, pertama kali kan takbir Allahu Akbar, kita besarkan Allah itu memang maha besar. Dan gak ada yang besar, gak ada yang maha besar, tidak ada yang paling besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Jadi dengan sholat sesungguhnya kita otomatis sudah berzikir. Kemudian kita juga membaca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kan la ilaha illallah. Tahlil. Tidak ada Tuhan yang benar-benar berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar-benar berhak disembah kecuali Allah. Jadi jangan cari Tuhan yang lain. Ya. Kalau tahmid ada di mana? Di dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan ada tahmid, hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada kan Pak? Jadi rajin-rajin sholat berarti kita rajin-rajin berzikir, berzikrullah, mengingat Allah, karena memang kita diperintahkan untuk terus mengingat Allah. Manfaat sholat yang keempat. Nah, kalau kita ada dengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu artinya mari kita sholat, marilah kita memiliki kemenangan, keberuntungan. Al-falah itu artinya kemenangan, falah itu artinya kemenangan, keberuntungan. Mau Bapak jadi orang yang menang dan beruntung? Ibu juga ya?
mau jadi orang yang menang dan beruntung, menjadi orang-orang yang meraih kesuksesan. Jadi orang yang beruntung, orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang menang. Semoga kita semua ini menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian manfaat sholat yang kelima. Sholat itu menjadikan kita sebagai makhluk yang bahagia. Secara manusiawi, pasti kita semuanya ingin menjadi orang-orang yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Nah, ingat-ingat ya Bapak Ibu, suratnya Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Dengan khusyuk itu berarti nggak mikir-mikirin yang lain-lain lagi. Yang jelas sekarang sedang sholat itu bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, curhat sama Allah, dan menyampaikan semua apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan semua unek-unek kita, apa permasalahan dalam hidup kita, ujian dan cobaan yang terasa berat oleh kita sampaikan sama Allah. Ya Allah, jadikanlah aku ini betul-betul menjadi orang yang bahagia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, berilah kami kasih sayang, berilah kami cinta-Mu, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu untuk kami. Berilah perlindungan dan keselamatan untuk kami, untuk orang-orang yang kami sayangi, untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami, untuk saudara-saudara kami, untuk kaum muslimin dan muslimat di bumi Allah ini. Ya Allah, ya Qawi, ya Wali, ya Wakil, ya Allah, tolonglah kami dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan ujian dan cobaan, musibah dan berbagai macam hal buruk yang terjadi di sekitar kami, di sekeliling kami. Dan tolonglah ya Allah, berilah kami kemampuan untuk menjalaninya, berilah kami kemudahan untuk menyelesaikan tugas-tugas kami sebagai manusia di bumi ini, sebagai khalifah di bumi ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami uang dan harta yang membuat kami selamat. Berilah kami makan dan minum yang membuat kami betul-betul sehat dan bahagia. Berilah kami apapun yang ada di alam ini, yang ada di dunia ini, yang membuat kami benar-benar bisa masuk ke dalam surga-Mu, surga Firdaus di akhirat nanti. Ya Allah, jadikanlah pertemuan yang paling bahagia di antara kami dengan ya Allah di surga nanti. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh-solehah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pikir cukup sekian Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk malam ini. Semoga suatu saat kita masih bisa bertemu kembali. Semoga Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga semuanya berumur panjang, sehat walafiat, dan tenang dalam menjalani setiap keadaan-keadaan, kenyataan-kenyataan yang ada di dalam hidup Bapak-bapak dan Ibu-ibu, juga tentunya untuk saya dan anak-anak saya dan keturunan saya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.